Hai, salam jumpa. Ketemu lagi dengan saya Dr. B di channel Bejo, Belajar Jadi Orang Tua. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pentingnya menghindari penggunaan kata jangan dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita. Masa anak-anak adalah masa eksplorasi, di mana rasa keingintahuan anak sangat tinggi, sehingga mereka sering sekali ingin mencoba segala sesuatu, mencoba ini, mencoba itu. Masa anak-anak ini juga identik dengan bermain, mengeksplorasi segala sesuatu dan segala keinginan dengan bebas, senang mempelajari dan mencoba hal-hal yang baru. Di masa ini tentu juga merupakan waktu yang sangat penting dalam perkembangan otak dari anak-anak kita, di mana dengan proses bermain dan bereksplorasi ini akan menjadi stimulus atau rangsangan bagi sel-sel syaraf otak untuk melakukan koneksi antara yang satu dengan yang lain. Semakin banyak sel-sel syaraf yang terkoneksi, akan semakin baik perkembangan otak anak kita. Terlebih khusus, perkembangan kognitif atau kemampuan berpikirnya. Dalam hal ini, orang tua tentu perlu mengontrol perilaku anak-anaknya agar terhindar dari sesuatu yang berisiko atau membahayakan. Dalam melaksanakan fungsi kontrol ini, tentu membangun komunikasi yang baik menjadi hal yang esensial. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam membangun suatu relasi, termasuk relasi dengan buah hati kita sendiri. Ada kata-kata tertentu yang perlu dihindari dalam berkomunikasi dengan buah hati kita. Salah satunya yang paling sering adalah penggunaan kata jangan. Ada tipe orang tua yang cukup sering, bahkan sering banget, menggunakan kata jangan dalam berkomunikasi dengan buah hatinya. Jangan-jangan kita sendiri juga termasuk di dalamnya. Umumnya, kata jangan ini dipergunakan dalam maksud melarang atau menasehati sesuatu yang beresiko. Misalnya, jangan dekat-dekat kolam, nanti basah. Jangan main tanah, nanti kotor. Jangan lompat-lompat, nanti jatuh. Jangan coret-coret di dinding, nanti jelek. Jangan seperti ini, jangan seperti itu. Jangan begini, jangan begitu, dan masih banyak lagi. Ini menjadi sesuatu yang menarik, karena perkataan ayah bunda yang seperti itu tentu bukan berarti tidak sayang kepada anaknya. Namun justru karena sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Namun cara yang digunakan salah. Perkataan yang digunakan kurang tepat. Malah dapat berakibat buruk atau negatif terhadap psikologis anak kita. Jadi yang diwaspadai adalah bahwa salah ucap dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak jangka panjang. Tanpa disadari, kita sebagai orang tua sering sekali menggunakan kata jangan ini dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ketika saya berkata, jangan pikirkan gajah. Sekali lagi saya ingatkan dengan tegas, jangan pikirkan tentang gajah. Nah, apa yang terjadi? Ya tentu saja gambaran si gajah ini langsung akan muncul di dalam pikiran kita. Karena begitulah cara kerja otak atau pikiran. Otak atau pikiran kita sering sulit membedakan bentuk kata atau kalimat negatif. Sekali lagi, otak atau pikiran kita sering sulit membedakan bentuk kata atau kalimat negatif. Visualisasi yang muncul pada otak anak kita saat kita berkata dengan menggunakan kata jangan
justru akan membuat anak mengingat hal yang dilarang tersebut. Ditambah lagi, masa anak-anak merupakan masa anti dilarang. Coba saja perhatikan, terutama anak-anak usia 4-7 tahun. Makin dilarang sesuatu, malah makin dikerjakan. Dilarang mundur, malah mundur. Dilarang maju, malah makin maju. Benar bukan? Apa dampaknya bila kita orang tua sering menggunakan kalimat negatif yang mengandung kata jangan dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita? Dan kalimat-kalimat alternatif apa yang bisa ayah bunda gunakan sebagai pengganti kalimat-kalimat negatif tersebut? Ternyata berbagai riset dari para pakar perkembangan anak menyimpulkan bahwa memang betul bahwa penggunaan kata jangan dapat berakibat buruk terhadap perkembangan anak. Sehingga ayah bunda harus ingat baik-baik untuk tidak menggunakan kalimat negatif yang mengandung kata jangan. Sekali lagi, tidak menggunakan kalimat negatif yang mengandung kata jangan. Contoh, ketika anak kita sedang mencoret-coret di dinding rumah, biasanya ayah bunda akan melarang dengan berkata, "Jangan mencoret-coret di dinding ya nak." Larangan-larangan model seperti ini bila sering dilakukan bisa menyebabkan anak menjadi kurang percaya diri, sehingga saat dia bertumbuh besar bisa menjadi pribadi yang kurang berani melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang dianggap beresiko, yang bila berlanjut bisa membentuk karakter rasa minder. Anak-anak yang terlalu sering mendengar kalimat-kalimat negatif yang mengandung kata jangan pada akhirnya bisa memadamkan rasa ingin tahunya atau jadi kurang inisiatif. Tentu ayah bunda tidak mau kan anaknya jadi pasif atau kurang inisiatif. Tidak sedikit orang tua yang masih sering menggunakan kalimat negatif dengan kata jangan, yang bahkan disertai dengan ancaman atau kekerasan fisik. Hal ini tentu merupakan cara yang salah dalam mendisiplinkan anak, karena akan membunuh rasa percaya diri anak karena takut mengemukakan dan mengekspresikan pikiran dan pendapatnya. Namun demikian, hal ini bukan berarti ayah bunda tidak boleh menggunakan kata jangan sama sekali. Kata jangan masih bisa saja digunakan, namun pesan pentingnya harus disertai dengan penjelasan tentang masalah jangan tersebut. Nah, bagaimana caranya menyampaikan kalimat negatif yang mengandung kata jangan? Salah satu caranya adalah dengan dibarengi dengan kalimat alternatif yang diinginkan, yang disampaikan dengan jelas apa maksud dan tujuannya. Misalnya, "Nak, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Nak, jangan coret-coret di dinding ya, tapi coret-coretnya di kertas gambar ini aja." Tentu lebih bijak lagi kita mencari alternatif kalimat pengganti yang positif, yang tidak menggunakan kata jangan dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya, kalimat "jangan main jauh-jauh" bisa diganti dengan "mainnya dekat-dekat aja ya." Kalimat "jangan malas bangun pagi" bisa diganti dengan "harus rajin bangun pagi ya." Kalimat "mainannya jangan diberantakin" bisa diganti dengan "ayo, mainannya dirapiin." Kalimat "jangan berantem" bisa diganti dengan "ayo, mainnya yang rukun," atau "temannya disayang ya." Kalimat "jangan membantah mama" bisa diganti dengan "dengerin dulu ya nasihat mama." Itulah tadi beberapa contoh kalimat-kalimat alternatif yang positif
yang bisa kita pakai untuk mengganti kalimat-kalimat negatif yang mengandung kata jangan. Semakin sering ayah bunda berlatih menggunakan kalimat-kalimat positif tersebut, secara bertahap nantinya akan terbiasa juga. Perlu diingat, otak akan cenderung memvisualisasikan setiap stimulus atau rangsangan yang diterima oleh panca indera, tentu termasuk indera pendengaran. Sehingga untuk menciptakan visualisasi yang positif di otak anak kita, mari mulai sekarang kita biasakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif setiap kali berbicara atau berkomunikasi dengan anak kita. Karena dengan sering menggunakan kata jangan akan berdampak membatasi ruang eksplorasi anak. Anak menjadi kurang berani mencoba hal-hal yang baru, kurang kreatif terhadap banyak hal, kurang berkembang kognitif atau kemampuan berpikirnya, termasuk mengembangkan ide-idenya. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Boleh subscribe hanya bila ikhlas dan tekan tanda lonceng untuk bisa mendapat video-video lainnya. Ayo ayah bunda, kita babat bentuk anak hebat. Sampai ketemu di kesempatan berikut. Saya Dr. B. Thanks.